إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. السلام على رسول الله وبعد. Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Wa idh, dan ingatlah ketika. Idh di sini diberikan harakat sebab bertemu dua sukun, yaitu sukunnya dzal dengan sukunnya hamzah wasal. Wa idh ibtala, dan ingatlah ketika menguji Ibrahim. Siapa yang menguji Ibrahim? Rabbuhu, Rabbnya. Yang biasanya susunan kalimat di dalam bahasa Arab yaitu fi'il, fa'il, kemudian maf'ulun bihi. Di sini mendahulukan maf'ulun bihi, yaitu Ibrahim, karena yang menguji adalah Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang diuji adalah Ibrahim. Makanya perhatikan kalau membaca, misalnya ketika tidak ada harakatnya, ini biasanya keliru. Wa idh ibtala Ibrahimu rabbahu, maka maknanya berarti Ibrahim yang menguji Rabbnya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu, di sini didahulukan maf'ulun bih, itu lilihtimam, ya, untuk bagaimana perang dan pentingnya ujian ini kepada Nabi Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud lanjutan ayatnya qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Inni ja'iluka lin-nasi imaman. Ada yang menjelaskan bahwa banyak ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Banyak ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Di antara ujian tersebut adalah ujian ketika meninggalkan negerinya. Di antara ujian tersebut adalah ketika lama tidak memiliki keturunan. Di antara ujian tersebut adalah tatkala istrinya Sarah cemburu terhadap Hajar. Di antara ujian tersebut ketika beliau meninggalkan istrinya dan anaknya yaitu Ismail di daerah yang tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman. Di antara ujian tersebut yaitu tatkala beliau dibakar dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin, ya. Banyak ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Fa'atammahunna, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Ini yang langsung kita pahami, akan tetapi sebagian ulama justru menjelaskan bahwa fa'atammahunna artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempurnakannya. Di antaranya ketika Nabi Ibrahim di sini
Qala wa min dzurriyyati. Ya. Kemudian dikabulkan, tapi tidak semua. Tidak semua yang dikabulkan dari keturunan Nabi Ibrahim untuk dijadikan pemimpin. Termasuk wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan, itu disempurnakan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warzuq ahlahu minas thamarati fa atammahun, Allah sempurnakan, Allah kabulkan. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Dan inilah, jika kita mengartikan di sini, memahami bahwa Nabi Ibrahim menyempurnakannya, dan memang seperti ini sifatnya para nabi dan rasul. Seperti Nabi Musa ketika menjadikan akad nikahnya dengan istrinya, yaitu bekerja kepada mertuanya 8 tahun, maka dia sempurnakan menjadi 10 tahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah mengatakan, sesungguhnya saya ingin menjadikan engkau bagi manusia pemimpin. Pemimpin ini pada umumnya adalah dalam kebaikan. Ya, adalah dalam kebaikan. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikan juga dari keturunanku. Qala wa min dzurriyyati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Hanya saja ada catatannya. Allah mengatakan, tidak akan, janji saya itu tidak akan berlaku kepada orang-orang yang zalim. Janji saya itu tidak akan berlaku kepada orang-orang yang zalim. Jadi akan menjadi pemimpin dari keturunan Nabi Ibrahim itu pasti bukan orang-orang yang zalim. Coba perhatikan, ya, Nabi Ibrahim itu disebut dengan apa namanya? Abul Anbiya. Bapaknya para nabi. Yang lahir dari beliau adalah Ismail, yang lahir dari beliau adalah Ishaq. Dari Ishaq kemudian Yakub, dari situ Bani Israel. Dari Ismail, dari situ adalah orang Arab. Ya. Bahkan semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim pasti keturunan Nabi Ibrahim. Semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim pasti keturunan Nabi Ibrahim. Qala wa min dzurriyyati. Inilah diijabah doanya. Artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil pelajaran dari sini, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita dijadikan pemimpin dalam kebaikan. Waj'alni lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk pemimpin orang-orang yang bertakwa. Keturunan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang baik dan kita arahkan kepada kebaikan. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Perhatikan bahwa kezaliman itu tidak akan membuat seseorang sukses. Kezaliman tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang zalim. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ini janji saya tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi. Dan ingatlah tatkala kami menjadikan al-baita. Al-bait di sini
tidak disebutkan bait apa, rumah, karena sudah diketahui masyhur Baitullahil Haram, Baitullah. Wa id ja'alna al-baita masabatan, masabatan itu sini tempat berkumpul. Masabatan sebenarnya adalah tempat yang ketika sudah didatangi kita ingin kembali lagi, itu masabah. Dan Allah betul-betul telah menjadikan Ka'bah atau Baitullah itu adalah masabatan hissan wa ma'nan. Hissan wa ma'nan. Hissan, orang ketika pernah datang ke sana maka akan kembali lagi. Yang sudah haji ingin lagi haji, yang sudah umrah masih ingin umrah. Tempat yang didatangi kemudian selalu dirindukan, itu masabatan. Secara makna kita salat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Ya, kita berdoa menghadap kiblat. Itu masabatan. Wa id ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amnan, dan tempat yang aman. Allah yang menjadikan tempat aman atau tidak, kita bisa mengupayakan, kan, tetapi rasa aman itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musallan, dan jadikanlah dari makam Ibrahim. Makam artinya tempat berdiri, bukan kuburan. Ya. Musallan sebagai tempat salat. Ya. Attakhidhu min maqami Ibrahim musallan. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, antahira, hendaklah kalian bersihkanlah kalian berdua, baitiyah, rumahku. Penyandaran ini adalah penyandaran tasyrif, kemuliaan. Antahira baitiyah lit-ta'ifina, at-ta'ifina orang-orang yang tawaf. Ada yang mengatakan orang-orang yang datang mengunjunginya. Wal-'akifina, dan orang-orang yang beriktikaf. Ada yang mengatakan orang yang beriktikaf artinya orang-orang yang di Mekah, orang-orang di sekitar Mekah, orang-orang yang mukim yang di sana. War-ruk'is sujudi, dan orang-orang yang ruku dan orang yang sujud. Orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Bersihkan dari apa? Bersihkan dari berhala. Tidak ada berhala di zaman Nabi Ibrahim di sekitar Ka'bah, sebab beliau yang membangun Ka'bah. Beliau dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah. Tidak ada berhala di saat itu. Nanti berhala, ya, ketika di zaman Nabi SAW sudah banyak berhala di sekitar Ka'bah. Antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Akan tetapi ini kemudian ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai keturunan Nabi Ismail, membersihkan Ka'bah dari segala bentuk berhala. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Rabbku, ij'al hadha, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekkah. Jangan lupakan untuk mendoakan negeri dan kampung halaman kita, tempat kita. Jangan lupa doakan, sebab negeri atau tempat itu adalah tempat semua amal ibadah kita lakukan di situ. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa aman seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadha baladan aminan,
Sebab rasa aman ini yang bisa membuat kita baik dalam beribadah, baik dalam menuntut ilmu, mencari rezeki, ya, kemudian membina keluarga. Itu kalau aman. Tapi kau coba kalau dalam kondisi perang, konflik terus menerus, ya, itu ibadah, mendidik keluarga, mencari rezeki, menuntut ilmu, semuanya akan terhambat. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ini doa. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini doa tapi ini perintah. Doa tapi memiliki makna perintah. Artinya orang-orang harus menjadikan Mekah ini negeri yang aman. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Warzuq ahlahu minas thamarati. Dan berikanlah rezeki kepada penduduknya berbagai jenis buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, yaitu orang yang beriman di antara mereka, beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sana semua jenis buah-buahan bisa kita jumpai, walaupun pohonnya tidak ada di sana. Warzuq ahlahu minas samarati. Orang-orang saleh harus berdoa untuk negerinya, harus berdoa untuk para petaninya, harus berdoa untuk nelayannya, harus berdoa untuk penduduk negerinya. Ya, mendoakan. Jangan doa itu untuk diri sendiri terus. Untuk diri sendiri. Ya, kalau orang awam berdoa untuk dirinya sendiri, itu mungkin karena pemahamannya sampai. Tapi orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, dia banyak mendoakan orang lain. Dia banyak mendoakan negerinya, banyak mendoakan pemimpinnya, banyak mendoakan penduduk negerinya, banyak mendoakan orang-orang lain. Qala wa man kafara, Allah mengatakan siapa yang kufur fa umatti'uhu qalilan, aku akan berikan kesenangan yang sedikit sementara, summa attarruhu, lalu aku akan memaksanya ila adzabin narih, ke dalam azab neraka, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bahwa orang yang kafir itu meskipun zahirnya dia memiliki harta yang banyak, tapi dia tidak akan pernah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang telah dilapangkan dadanya, walaupun kita lihat hidupnya itu biasa-biasa saja, hartanya tidak banyak. Tapi apa gunanya rumah yang luas kalau hati sempit? Apa gunanya kendaraan yang mewah kalau kemudian hatinya itu sangat kotor? Karena kebahagiaan itu adalah di hati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapangkan dada orang-orang yang beriman. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman tidak ada rasa takut baginya dan tidak ada rasa sedih. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Sekarang kita banyak bercerita tentang Nabi Ibrahim untuk mengambil faedah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam